Selamat datang kembali di channel kami. Apakah kamu pernah merasa bahwa kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan, tapi tunggu dulu, ternyata tidak semua orang setuju dengan itu? Benar, kamu tidak salah dengar. Ada beberapa bentuk kesederhanaan yang justru membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan terganggu. Penasaran apa saja? Yuk, kita bahas 7 kesederhanaan yang sering disalahpahami dan tidak disukai oleh banyak orang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Let's dive in. Kesederhanaan pertama, tidak menjaga penampilan rapi dan bersih. Kesederhanaan dalam hal penampilan bisa berarti tidak terlalu memikirkan pakaian atau gaya rambut yang trendy. Namun jika seseorang terlalu sederhana hingga mengabaikan kebersihan dan kerapian, hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Orang yang tidak menjaga penampilan sering dianggap tidak peduli dengan diri sendiri atau orang lain. Dalam lingkungan kerja atau acara formal, penampilan yang tidak rapi bisa dianggap tidak profesional. Selain itu, penampilan yang tidak bersih bisa menimbulkan kekhawatiran tentang kebersihan dan kesehatan. Misalnya di tempat kerja, seorang karyawan yang selalu datang dengan pakaian kusut dan tidak rapi mungkin dianggap kurang serius dalam pekerjaannya. Di acara sosial seperti pernikahan atau pesta, penampilan yang tidak sesuai dengan dress code bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tersinggung. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk selalu memperhatikan kebersihan dan memastikan pakaian bersih dan rapi. Pilih pakaian yang sesuai dengan acara atau lingkungan dan luangkan waktu untuk merawat diri, seperti potong rambut secara teratur dan menjaga kebersihan tubuh. Dengan menjaga penampilan yang rapi dan bersih, kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Kesederhanaan yang kedua, kesederhanaan dalam hal waktu. Kesederhanaan dalam hal waktu bisa berarti menjalani hidup dengan lebih santai dan tidak terburu-buru. Namun, jika seseorang terlalu santai hingga sering terlambat atau tidak memperdulikan ketepatan waktu, hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Sering terlambat atau tidak menepati janji waktu bisa dianggap tidak profesional, terutama dalam lingkungan kerja. Ketidaktepatan waktu juga bisa mengganggu jadwal dan rencana orang lain, membuat mereka merasa tidak dihargai. Selain itu, orang yang menunggu bisa merasa frustrasi dan tidak nyaman karena harus menyesuaikan dengan ketidaktepatan waktu orang lain. Misalnya, dalam pertemuan bisnis, seorang profesional yang sering terlambat bisa dianggap tidak serius dan tidak menghargai waktu kolega atau klien. Di acara sosial seperti makan malam atau pesta, datang terlambat bisa membuat tuan rumah dan tamu lainnya merasa tidak dihargai. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk selalu usahakan datang tepat waktu dengan mengatur jadwal dan mengantisipasi kemungkinan keterlambatan. Jika memang harus terlambat, komunikasikan dengan orang yang bersangkutan agar mereka tidak merasa diabaikan. Hargai setiap janji waktu dengan serius dan berusaha untuk menepatinya. Dengan menghargai waktu orang lain, kita menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kesederhanaan yang ketiga, kesederhanaan dalam hal berbagi informasi atau pengetahuan. Kesederhanaan dalam hal berbagi informasi atau pengetahuan bisa berarti tidak terlalu banyak bicara atau tidak suka pamer. Namun, jika seseorang terlalu sederhana hingga enggan berbagi informasi atau pengetahuan yang mereka miliki, hal ini bisa membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak dianggap penting. Orang yang enggan berbagi informasi bisa dianggap tidak peduli dengan kebutuhan atau keingintahuan orang lain. Dalam lingkungan kerja atau belajar, tidak berbagi informasi bisa menghambat kolaborasi dan perkembangan tim. Selain itu, orang lain mungkin merasa tidak didukung atau tidak dihargai jika informasi penting tidak dibagikan.
Misalnya, di tempat kerja, seorang karyawan yang tidak berbagi informasi penting dengan timnya bisa dianggap tidak kooperatif dan menghambat kemajuan proyek. Dalam pendidikan, seorang siswa yang tidak mau berbagi catatan atau pengetahuan dengan teman-temannya bisa dianggap egois dan tidak mendukung. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk bersikap lebih terbuka dalam berbagi informasi yang bisa membantu orang lain. Dorong kolaborasi dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang relevan, serta pahami bahwa berbagi informasi bisa membantu orang lain dan memperkuat hubungan. Dengan berbagi informasi dan pengetahuan, kita bisa menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada orang lain, serta membangun lingkungan yang lebih kolaboratif dan produktif. Kesederhanaan yang keempat, kesederhanaan dalam berkomunikasi. Kesederhanaan dalam berkomunikasi bisa berarti berbicara dengan jujur dan langsung. Namun, jika seseorang terlalu sederhana hingga mengabaikan pendapat dan perasaan orang lain, hal ini bisa dianggap tidak sopan atau tidak peduli. Orang yang tidak menghargai pendapat dan perasaan orang lain bisa dianggap tidak memiliki empati. Ketika pendapat dan perasaan diabaikan, orang lain mungkin merasa tidak dihargai dan kepercayaan bisa berkurang. Selain itu, kurangnya penghargaan terhadap perasaan orang lain bisa menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Misalnya, di tempat kerja, seorang manajer yang tidak mendengarkan masukan dari timnya bisa dianggap otoriter dan tidak peduli dengan kesejahteraan karyawan. Dalam hubungan pribadi, pasangan yang tidak menghargai perasaan satu sama lain bisa mengalami ketegangan dan konflik yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melatih empati dengan mencoba memahami dan menghargai perasaan serta pendapat orang lain. Dorong komunikasi yang terbuka dan jujur, tetapi tetap dengan cara yang menghargai perasaan orang lain. Tunjukkan apresiasi terhadap masukan dan pendapat orang lain, bahkan jika kamu tidak setuju. Dengan menghargai pendapat dan perasaan orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik. Kesederhanaan yang kelima, kesederhanaan dalam menjalani hidup. Kesederhanaan dalam menjalani hidup bisa berarti tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan atau harapkan. Namun, jika seseorang terlalu sederhana hingga mengabaikan norma sosial yang umum, hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tersinggung. Mengabaikan norma sosial bisa dianggap tidak sopan atau tidak menghormati budaya dan kebiasaan setempat. Norma sosial ada untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan mengabaikannya bisa menyebabkan ketegangan atau konflik. Selain itu, orang yang tidak mengikuti norma sosial mungkin akan merasa terisolasi atau dijauhi oleh orang lain. Misalnya, menghadiri acara formal dengan pakaian yang tidak sesuai bisa dianggap tidak menghormati tuan rumah dan tamu lainnya. Dalam interaksi sehari-hari, tidak mengikuti etiket dasar seperti mengucapkan salam atau terima kasih bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meluangkan waktu untuk memahami dan mempelajari norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitar. Cobalah untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan budaya setempat, terutama dalam situasi formal atau penting. Selalu tunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan mengikuti etiket dan norma sosial yang ada. Dengan menghargai dan mengikuti norma sosial, kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada budaya dan kebiasaan setempat, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kesederhanaan yang keenam, sederhana yang cenderung pelit. Kesederhanaan dalam hal keuangan bisa berarti hidup hemat dan tidak boros. Namun, jika seseorang terlalu sederhana hingga cenderung pelit, hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Meskipun hemat adalah sifat yang baik, terlalu berlebihan dalam hal ini bisa dianggap pelit dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Orang yang terlalu hemat mungkin enggan mengeluarkan uang, bahkan untuk kebutuhan dasar atau untuk berbagi dengan orang lain. Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa mereka tidak peduli atau tidak mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dalam situasi sosial, sikap pelit bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai atau tidak diinginkan. Misalnya,
Dalam sebuah acara makan bersama, seseorang yang selalu menghindar untuk membayar bagian mereka atau selalu mencari cara untuk menghemat uang dengan mengorbankan kenyamanan orang lain bisa dianggap pelit. Di tempat kerja, seseorang yang tidak mau berkontribusi untuk kegiatan tim atau acara sosial bisa dianggap tidak mendukung dan tidak peduli dengan kesejahteraan tim. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara hidup hemat dan berbagi dengan orang lain. Cobalah untuk lebih terbuka dalam berbagi kebahagiaan dan kenyamanan dengan orang lain, serta memahami bahwa berbagi tidak selalu berarti mengeluarkan banyak uang. Dengan menunjukkan kedermawanan dan kepedulian, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dan membuat orang lain merasa dihargai. Kesederhanaan yang ketujuh, cenderung tertutup dan menjauh dari lingkungan sekitar. Kesederhanaan dalam hal interaksi sosial bisa berarti lebih suka menyendiri atau tidak terlalu banyak bergaul. Namun, jika seseorang terlalu sederhana hingga cenderung tertutup dan menjauh dari lingkungan sekitar, hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan tersinggung. Orang yang sederhana mungkin lebih suka menyendiri atau kurang bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Mereka bisa jadi sangat tertutup, tidak banyak berbicara, atau jarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sikap ini dapat dilihat sebagai ketidakpedulian atau keengganan untuk berhubungan dengan orang lain, yang bisa menyebabkan mereka dianggap tidak ramah atau sombong. Dalam lingkungan kerja, misalnya, seorang karyawan yang selalu menyendiri dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan tim bisa dianggap tidak kooperatif dan kurang mendukung. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang jarang berinteraksi dengan tetangga atau komunitasnya bisa dianggap tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mencoba lebih terbuka dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Cobalah untuk meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, baik di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar. Menunjukkan minat dan kepedulian terhadap orang lain bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman. Dengan lebih terbuka dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kita bisa menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi tentang kesederhanaan yang ternyata tidak disukai semua orang ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Langkah Positif agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif dan bermanfaat lainnya. Dukungan kamu sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan konten yang positif dan membangun. Bagikan juga video ini dengan teman-temanmu agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah dengan positif.